Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ke technical indicators ya for beginner. Jadi di sini kita belajar kapan bagaimana caranya kita tahu kapan waktunya untuk buy atau sell saham ya, berdasarkan analisa pergerakan harga saham. Oke, sebelumnya mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pertama definisi technical indicators, lalu kategori dan tipenya apa aja, dan 12 technical indikator yang paling sering digunakan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, apa sih technical indicators itu? Technical indicators is a mathematical calculation uh, that can be applied in the stock past pattern ya. Jadi apa sih technical indikator itu? Technical indikator itu adalah perhitungan matematis yang bisa diaplikasikan ke pasar saham ya, dengan melihat pola di masa lalu, diantaranya bisa berupa harga, volume, dan technical indikator lainnya ya. Oke, jadi technical indicator itu tidak menganalisa fundamental bisnis ya. Jadi oh ini buka pabrik baru misalnya perusahaan Unilever, nanti dia marketnya bisa berkembang misalnya, itu tidak kita lihat di sini. Di sini di technical indicator kita hanya melihat pergerakan harga saham ya. Jadi kita nggak peduli tentang teknik fundamental perusahaan, tetapi lebih ke pergerakan harga sahamnya. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, dengan menggunakan technical indicator ini, kita bisa dapat rambu seperti lampu merah ya. Misalnya ada alert, oke. Jadi tentang tren yang akan terjadi. Oh ini mau naik nih atau mau turun ya. Dari situ kita bisa predik atau memperkirakan ya. Lalu selain memperkirakan, kita biasanya kalau trader profesional dia juga nunggu konfirmasi dari signalnya ya. Jadi kadang karena sering banyak false signal, jadi udah mau naik tapi nggak jadi. Jadi kadang yang betul adalah kita baru ambil posisi ketika memang udah ada konfirmasi bahwa ini akan naik gitu ya. Itu pun udah ada konfirmasi pun masih bisa berlawanan dengan prediksi kita seperti itu. Tapi ya, jadi kalau teman-teman mau takut ketinggalan kereta, mungkin bisa beli 10% dulu misalnya, kalau atau 1% dulu. Jadi misalnya kalau mau beli 100 juta misalnya, udah kebentuk nih udah ada prediksi nih trennya, ya udah beli 1 juta dulu gitu. Lalu berikutnya beli, udah mulai konfirmasi beli lagi 10 juta. Nah, sisa 89 juta ini ya baru kalau ada konfirmasi baru kita belikan gitu. Salah satu strateginya seperti itu. Ada berbagai macam sih strateginya. Oke, jadi technical indicator ini biasanya sering digunakan oleh trader yang aktif. Jadi biasanya dia jangka jangka ininya, jangkanya itu short term ya. Jadi kalau trader itu biasanya short term, kalau investor long term gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kategorinya ya. Apa aja sih kategori indikatornya? Oke, dari segi kategori ada dua. Yang pertama itu leading ya, leading indicators, sama lagging. Oke, leading dari kata lead ya, memimpin. Jadi dia biasanya memberi sinyalnya itu saat tren akan mulai gitu. Oke, kalau lagging itu biasanya dia artinya kan terlambat ya, apa agak lelet lah. Jadi lagging indicator di sini adalah ketika ada konfirmasi ya, kalau waktunya kita ambil posisi gitu. Jadi dua-duanya ini cukup penting ya. Jadi di leading indicator dia memprediksi harga dengan periode yang lebih pendek ya. Contoh indikatornya adalah stochastic oscillator,
MACD atau MACD kadang-kadang dibilangin, sama Relative Strength Index. Lalu kalau yang lagging diantaranya adalah ini apa, moving average ya. Oke, sekarang kita masuk ke tipe technical indicators. Oke, yang pertama ada trend indicators. Jadi dia fokusnya ke trennya ya. Oke, ada 3, yaitu moving average convergent divergent atau MACD atau MACD, sama parabolic stop and reverse atau bisa disingkat parabolic SAR ya. Oke, kenapa sih di New York Stock Exchange atau yang biasa orang bilang Wall Street biasanya ada patung bull sama bear? Oke, jadi kalau bahasa Inggrisnya market lagi naik harga itu berarti kan bullish. Sementara kalau turun bearish, bull itu kerbau kan. Kalau bear itu beruang. Jadi kalau biasanya bull itu artinya naik. Kenapa? Karena kalau banteng itu, kalau dia nyerang dia nyeruduk ke atas. Sementara kalau beruang, kalau dia nyerang itu cakarnya, claw-nya ke bawah ya. Dia mencakar ke bawah. Jadi kalau market lagi bearish berarti lagi merah gitu. Kalau bullish lagi hijau, seperti itu. Oke, dari 3 ini saya yang paling sering saya gunakan, saya pribadi cocoknya pakai MACD ya. Oke, dari ketiga ini 2 lagging, yang 1 leading ya, yang parabolic SAR ini ya. Oke, kita lanjut ke tipe berikutnya. Oke, lalu yang berikutnya momentum indicators. Jadi ini dia membantu mengidentifikasi kecepatan pergerakan harga ya, dengan membandingkan harga dari waktu ke waktu. Juga bisa untuk menganalisis volume, biasanya masih ada volumenya masih. Jadi dihitungnya membandingkan harga closing hari ini dengan closing sebelumnya. Oke, kalau saya pribadi dari 3 ini suka pakai stochastic oscillator ya. Tapi yang saya tahu biasanya orang lebih sering pakai relative strength index umumnya ya. Relative strength index. Tapi kalau saya lebih prefer ini ya, karena menurut saya lebih cepat ya, lebih leadingnya lebih ke depan ya. Oke, jadi ada 3, yaitu stochastic oscillator, yang kemudian commodity channel index, sama relative strength index. Semuanya di sini leading indicator ya. Oke, kita lanjut ke indikator berikutnya. Oke, volatility indicator. Oke, di sini dia tujuannya adalah mengukur rasio dari pergerakan harga saham ya. Jadi volatilitasnya seberapa ini sih, gampang naik turunnya seberapa gampang sih misalnya. Jadi mau gampang naik atau gampang turun, pokoknya apapun arahnya dia mengukur seberapa mudahnya dia naik turun. Ini biasanya dia dihitung berdasarkan perubahan dari highest dan lowest historical price. Misalnya kita ambil periodenya 14 hari ya, 14 hari trading, which is hampir 3 minggu ya kan, satu minggu trading 5 hari ya. Oke, jadi ini dia berdasarkan kalau misalnya dari 14 hari itu ada perubahan highest, jadi break new high selama 14 hari, atau break lowest high, break lowest price ya, itu dia akan berubah gitu ya penghitungannya. Jadi mereka akan memberi informasi tentang range pembelian dan penjualan ya. Jadi kalau high sama low-nya nggak berubah, dia ya masih tetap situ-situ aja. Tapi kalau misalnya berubah, nah itu dia baru sinyalnya lebih kelihatan ya. Jadi ada 3 nih, semuanya kebetulan lagging. Pertama Bollinger Band, average to range, sama standard deviation. Oke, teman-teman mungkin untuk lebih mendalami bisa browsing sama lihat di YouTube ya. Kalau saya pribadi yang ini seringnya pakai Bollinger Band ya. Kebetulan kalau umum juga sering pakainya ini sih, Bollinger Band ya. Oke,
Oke, kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Oke, yang terakhir ini sepertinya ya, volume indikator. Oke, jadi ini mengukur kekuatan tren dengan mengkonfirmasi arah dengan menggunakan mengecek volumenya juga gitu. Tren yang terkuat biasanya muncul ketika volumenya naik. Jadi kalau volume dia tiba-tiba naik, berarti ini memang pemainnya banyak ya. Pemainnya banyak, atau setidaknya jumlah yang dibeli sahamnya banyak, bisa aja pemainnya satu bandar ya. Jadi dia kalau ada volume misalnya harga tren berubah diikuti volume yang tinggi, biasanya akan ada perubahan tren gitu. Oke. Nah, di sini ada 3 yang kita bahas ya. 2 leading, 1 lagging. Oke, kalau dari 3 ini yang sering saya pakai yang ini, yang on balance volume ya. Jadi ada 3, check-in oscillator, on balance volume, sama volume rate of change. Oke, ini yang lagging. Oke, berikutnya lagi. Oke, tadi kita udah bahas ada sekitar 12 ya, kalau nggak salah 12 technical indicator yang udah kita bahas. Tetapi ya jangan dipakai semua gitu, teman-teman pilih. Kalau bisa lengkap tuh kombinasi yang lagging ada, leading ada, dan keempat tadi itu harus ada tuh momentum, volume, dan 2 lagi tuh apalagi saya lupa tadi ya. Oke, jadi biasanya kalau kata Alexander Elder ya, dia dokter psikiater tapi dia mempelajari tentang orang yang trading saham ya. Menurut dia itu 5 bullet to a clip. Jadi seperti di pistol kan hanya ada 5 peluru ya. Jadi kalian kalau pakai lebih dari 5 indikator tuh akan pusing sendiri nanti. Jadi ambil aja 5 maksimal. Jadi 5 indikator, mana yang menurut teman-teman cocok dan representatif ya, kategorinya ada yang leading, ada yang lagging, dan masing-masing dari 4 tipe tadi juga terwakili semuanya. Oke, tips kedua, jangan gunakan indikator yang menggunakan sinyal yang sama. Contoh kayak tadi, kalau saya pribadi kan suka stochastic oscillator. Sebenarnya sama relative strength index itu sangat mirip ya. Cuman ya mungkin yang satu lebih awal atau satunya lebih terlambat. Tapi kalau itu mirip, yang dihitung juga sama, ya teman-teman jangan pakai dua-duanya, salah satu aja. Kalau saya pribadi itu tadi stochastic oscillator ya. Oke, yang ketiga tipsnya, confirm your strategy by using additional indicator. Jadi kadang-kadang kita butuhnya di lagging itu kita butuh konfirmasi ya, bener nggak sih ini memang mau naik. Nah, kalau sudah ada sinyal konfirmasi, di situ teman-teman bisa masuk. Atau mungkin kalau takut ketinggalan kereta, boleh masuk dulu, misalnya uangnya 100 juta ya. Masuk dulu 1 juta di awal-awal tren, lalu masuk sisanya katakanlah 10 juta. Lalu sisanya berapa tuh berarti sisanya? 89 jutanya setelah ada konfirmasi baru masuk. Gitu. Lalu tips keempat, pelajari ya indikator tersebut. Ya, kan teman-teman sekarang mudah ya, sekarang udah ada Google, udah ada YouTube. Jadi pelajari satu-satu, terus tetapkan tuh alasan kenapa sih saya lebih suka stochastic oscillator daripada relative strength index misalnya. Nah, itu preference masing-masing ya. Oh, saya lebih suka karena pengalaman saya pakai lebih enakan ini misalnya. Saya udah coba-coba memang enakan yang ini. Nah, itu tips gimana cara menggunakan technical indicator. Oke. Sekian dari saya ya hari ini. Terima kasih udah nonton video ini. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.